Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syarani dengan NPM 192151110 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya membuat video testimoni dan profil saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Baik, selamat datang di My Profile. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai pengalaman saya dari waktu SD, SMP, SMA, sampai saya sekarang duduk di bangku kuliah di Universitas Siliwangi. Baik, sedikit perkenalan untuk alamat saya, yaitu saya berada di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, beranjak dari tempat tinggal, saya dipercayai masuk SD pada umur 6 tahun setengah. Nah, kenapa saya tidak TK terlebih dahulu? Dikarenakan kedua orang tua saya terlalu khawatir kepada anaknya. Kemudian anaknya juga memang terlalu manja. Nah, di balik itu semua saya tetap mengikuti kedua orang tua saya untuk rapat. Nah, di sela-sela rapat tersebut, saya tetap belajar menggambar dan melihat di sekitaran saya. Nah, kemudian saya masuk sekolah dasar. Di sekolah dasar, saya diajarkan untuk menulis, membaca, menghitung, dan lain sebagainya yang dasar-dasar di sekolah. Di SD saya mendapatkan banyak pelajaran, dan di SD juga merupakan awal pembentukan saya mengenal berbagai macam mata pelajaran. Dari kecil saya menyukai musik dan seni tari. Singkatnya, saya dinyatakan lulus dari SD Mekarsari setelah mengenyam pendidikan selama 6 tahun. Setelah itu saya melanjutkan sekolah ke jenjang SMP atau sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 1 Karangnunggal. Sekolah yang mengajariku belajar mandiri karena jujur selama SD aku selalu dijemput sama mama. Selama bersekolah di SMP Negeri 1 Karangnunggal, aku mendapatkan banyak pelajaran tentang hidupku yang belajar berorganisasi. Dan alhamdulillahnya menurutku di SMP adalah sebagai pembentukan awal aku mengenal organisasi dan ikut aktif di organisasi. Di SMP aku mengikuti organisasi OSIS, IREMA, Paskibra. Pelajaran yang dapat diambil dari organisasi yaitu aku menjadi orang yang tidak kaku dan dapat menjadikanku lebih mengenal banyak orang selain teman sekelasku. Karena aku mengikuti OSIS, pastinya OSIS itu harus menjadi contoh yang baik untuk siswa lainnya, di mana dituntut harus berperilaku baik, dan alhamdulillah menurutku itu merupakan dasar berperilaku baik. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan di waktu SMP, yaitu ketika saya dipercayai sebagai pembawa baki bendera di upacara Hari Merdeka yang disaksikan oleh orang-orang satu kecamatan, di mana yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum. Nah, tentunya ada rasa bangga terhadap diri sendiri, karena menurut aku itu hal yang sangat berkesan. Selain itu, aku juga tiap tahun mengisi tari ketika acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas 9. Menurutku, ketika tampil di depan banyak orang, itu adalah sebuah kunci atau langkah awal kita untuk memberanikan diri. Pada tahun 2016, aku lulus dari SMP Negeri 1 Karangnunggal, dan di SMP lah aku memulai pengalaman baru. SMA, Sekolah Menengah Atas, merupakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SMP. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 Karangnunggal.
pada masa ini berbanding terbalik dengan SMP. Karena aku pada masa SMA fokus pada pelajaran dan merasa sudah capek berorganisasi. Memang waktu SMA menurut aku adalah masa-masa paling labil, di mana masih bisa terbawa oleh pikiran dan hasutan orang lain. Pada saat SMA, aku hanya mengikuti satu organisasi yaitu PMR. Alasan mengikuti PMR pada saat itu yaitu karena cita-cita aku berhubungan dengan PMR. Dan pikiranku pada saat itu adalah PMR bisa jadi sebagai dasar-dasar untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-citaku. Tak terasa, 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Aku merasakan dekat sekali dengan teman-teman kelas, karena memang aku hanya fokus di kelas dan sering bareng-bareng dengan mereka. Sampai terlintas di pikiranku, akankah ada teman-teman seperti mereka lagi? Hingga akhirnya aku dan teman-teman harus berpisah dan melanjutkan kehidupan masing-masing. Singkat cerita, aku lulus dari SMA Negeri 1 Karangnunggal pada tahun 2019. Setelah melewati masa-masa SMP dan SMA yang penuh dengan banyak kenangan, aku mulai berjuang untuk meneruskan mimpiku, di mana gagal dalam tes masuk Poltekkes, gagal dalam SNPTN, gagal dalam SBMPTN. Setelah melewati beberapa proses kegagalan, orang tuaku menyerahkan keputusan sepenuhnya di tanganku, yang mana orang tuaku mau mengikuti dan menuruti keinginanku dengan syarat boleh masuk keinginanku ketika nanti gagal di jalur mandiri. Namun, memang benar Allah berkehendak lain, dan aku diterima di pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Pada saat itu perasaanku campur aduk antara senang dan kecewa. Tetapi semua itu harus dijalani dan disyukuri. Singkat cerita, alhamdulillah selama kuliah di Unsil, aku mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang kehidupan. Ketika jauh dari orang tua, pada saat ini aku benar-benar kaget, di mana aku baru pertama kali merasakan jauh dari orang tua. Dan aku benar-benar dituntut untuk mandiri. Menurut aku, masa sekarang adalah masa di mana aku harus mendewasakan diri. Dan alhamdulillah, selama ini aku dikelilingi oleh orang-orang baik, sahabat, teman-temanku, dan teman-teman di organisasiku. Di kuliahan kali ini aku juga mengikuti organisasi, di mana organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, mengenai kuliah di jurusan pendidikan matematika, banyak sekali rintangannya. Dari mulai mata kuliahnya yang emang berat-berat, susah-susah, tetapi menurut saya kalau misalnya kita tekun, bersemangat, dan juga rajin, pasti bakal paham mengenai materi tersebut. Nah, untuk kesan pada perkuliahan kali ini, kebetulan saya merasakan kuliah tatap muka hanya 1 semester dan selebihnya mengikuti secara daring, di mana memang kuliah tatap muka itu sangat menyenangkan, tapi kita juga harus bersemangat dalam menjalani kuliah daring seperti ini. Pesan untuk kalian yang sekarang menjalani kuliah, tetap bersemangat, jangan putus asa, rajin, dan semangat. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah mendengarkan profil saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.